Jadi karena 5 kelas satu hari ini sampai jam 9 malam saya ngajar. Nah, saya menggunakan laptop yang lain, tapi saya di sini menggunakan, nanti saya akan memaparkan buku, salah satu buku namanya Armstrong. Nah, nanti di buku ini nanti Anda akan tahu bagaimana caranya Anda membaca atau meresume yang ada di buku itu. Sekalian saya memperkenalkan kepada Anda nanti sesuai dengan topik atau materi yang ada di dalam yang telah saya berikan pada silabus. Ya, ini saya ambil dari buku. Salah satunya adalah Armstrong. Nah, saya ketargetkan ya, udah berapa buku Anda dapat? Di grup ada berapa buku, Rananda? Iya, Ibu. Udah ada berapa buku dapat? Masih nyari-nyari, Bu. Oke, saya batasi sampai hari Minggu ya. Hari Minggu harus minimal satu buku atau dua buku Anda udah dapat. Oke ya, ini saya kenalkan Anda dengan Armstrong. Ya, oke, saya screen ya. Ini buku Armstrong saya ambil. Ya, Anda bisa lihat. Anda udah bisa dilihat belum? Suaranya nggak ada nih. Sudah, Ibu. Bisa, Bu. Oke, gitulah. Ini kayak orang nonton aja nih Anda. Oke ya, jadi saya ini ada buku Armstrong. Nanti saya akan ngasih lihat juga kepada Anda bagaimana cara Anda meresumenya. Ini meresume itu artinya apa yang ada di dalam buku itu yang berkaitan dengan materi yang saya berikan. Anda juga sudah harus ini apa namanya nih bisa Anda ambil. Bisa Anda ambil apa-apa saja yang ada di dalam buku itu. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini kan saya kemarin bilang ada beberapa buku yang saya ambil. Salah satunya adalah Armstrong. Bisa ambil dari Dassler dan dari Bondi. Ya, jadi Anda punya salah satu lah. Dua harusnya minimal dua ya hari Minggu harus ada itu. Nah, ini misalnya Armstrong ini susunannya seperti ini, beda. Jadi nanti Anda ngambilnya ya sesuai aja dengan materi itu. Kalau Armstrong ini bab satunya adalah human resource management ya, praktisnya seperti apa, strategik. Nah, ini masuk nih kan di dalam materi pertama, strategik, ya kan? Anda ambil nanti di strategik ini apa. Kemudian policy nggak usah, ya ini sebenarnya policy ini sama ini ya, human resource management planning, salah satu bagiannya adalah policy. Ini halaman 57. Nah, kemudian human capital dipelajari juga di sini. Ada nih. Jadi makanya oleh karena itu saya bilang kemarin itu karena ngomongin SDM dulu baru human capital. Karena kalau menurut Armstrong human capital itu bagian dari SDM. Jadi dia mengerucut itu mengenai apa itu yang dipelajari tentang hitungannya ya CSR nggak usah dulu internasional nanti di halaman terakhir ya. Kalau di internasional HRM juga ada di sini nih. Ini kalau di materi kita di bab terakhir. Anda cocokin aja nanti. Nah, kemudian organizational behavior nih. Anda nanti satu semester ada belajar tentang perilaku organisasi. Ya, kalau di manajemen ada, saya nggak tahu di Anda gimana. Nah, nanti saya ambil di sini yang ada di materi kita adalah motivasi. Nih, motivasi ada tuh. Ya, di motivasi itu ada di bab 2. Di bagian 2 itu. Nanti Anda bisa ngambilnya dari sini. Jadi Anda sesuaikan aja materi itu dengan yang buku di sini, yang mana yang diperlukan, itu diambil. Kemudian HRM practice nih, yang mana nih HRM practice ini yang perlu dilakukan yang sesuai dengan materi kita ini kompetensi. Ya, ini ada di sini. Ini nanti ada campur lagi dengan buku yang lain. Ini kompetensinya ada ini ya, sini Anda ambil kompetensi. Nah, kemudian ini ada job analisis nih ada sedikit nih. Ada job analisis bisa Anda ambil di sini. Tapi bisa juga Anda ambil dari buku yang lain. Ya. Nah, kemudian people resourcing ada tuh di bagian ketiga itu ya, di materi ketiga people resourcing ini bisa Anda ambil nih halaman 186 yang kebagian itu. Ya, recruitment, selection ada di situ.
learning juga ada nih, ya. Ini learning, Anda bisa ambil yang mana yang pelatihan, ya. Siapa yang ke bagian pelatihan, training ada di sini nih, ya. Ini training, ini dia training, ya. Bisa diambil dari learning in development. Oke. Kemudian performance management itu ada kelompok berapa itu? Ini ada nih manajemen performance halaman 246, ya. Nah, kemudian kompensasi, nih reward management, ya. Nah, employee relation juga ada nih halaman 293 itu kalau nggak salah kelompok terakhir itu ya, nomor 2 terakhir ya. Employee well-being nggak usah dulu. Ini employee well-being ini sama dengan K3. Maaf, nggak bisa ya. Nggak usah. K3, health and safety. Ini juga ada di materi kita, health and safety. Nah, kemudian juga ada kemarin itu mengenai leadership ya, organizational change, kemudian leadership leading ya. Ini ada juga kemarin ya. Itu. Jadi ini nggak salah Anda harus mencari buku ini karena ini memang ada ininya. Ini learning juga ada di sini. Anda tambahin juga nanti performance itu juga ada, bisa ditambahin dari halaman itu juga ditambahin. Oke ya. Nah, jadi itu. Oke, saya masuk ke yang 1-2 dulu ya. Kemarin adalah strategik dengan planning, kemudian ditambah dengan motivasi. Satu lagi adalah kompetensi. Ya, nanti ini kita mulai masuk ke yang materi itu dulu aja. Tapi sambilan nanti saya sambil jalan juga kalau ada yang penting-penting saya ulang-ulang lagi aja. Ya. Jadi kemarin HRM itu udah ini luar uang lingkupnya ya, uang lingkupnya. Di dalam buku itu ada. Ini kita masuk ke pengertian juga kemarin sudah saya iniin ya secara singkat ya, bahwa human resource management itu adalah mempelajari manusia ya, manusia yang ada di dalam organisasi ya, yang digunakan untuk capaian organisasi. Ini sebenarnya ada di sini nih, jadi Anda bisa baca nanti ya, RM itu menurut Armstrong apa ya. Ini coba ya, mungkin saya akan ngomong ya, tapi Anda catat apa yang ditanyakan. Nanti setengah jam sebelum saya mungkin akan berhenti jam 11 ya, dan 11 ke atas kita tanya jawab ya. Jadi sekarang saya ngajarin dulu ya, Anda dengerin ya, bukan dengerin kayak orang dengerin ini ya, kalau sampai tiduran ya, catat kemudian Anda nanya. Ya, nanti saya kasih waktu untuk bertanya, ya, itu nilai respon. Ya. Jadi jangan kayak nonton film Anda. Oke? Ya. Jadi Anda dengerin dulu, catat. Jadi bukan berarti Anda ini kayaknya ibu aja yang ngomong. Kan berarti itu nanti saya kasih Anda yang ngomong. Nah, pada saat saya ngasih Anda diam aja, itu berarti Anda enggak respon. Gitu. Tapi Anda kalau mau nanya pada saat saya ngomong juga boleh. Silakan aja. Oke. Nah, jadi kalau saya ulangi lagi ya, yang kemarin itu yang ruang lingkup dari HRM atau yang kita sebut dengan Human Capital Management, ya ini adanya di sini nih. Ini kalau ini HRM secara keseluruhan ini. Jadi oleh karena itu saya bilang kemarin itu bahwa Anda belum belajar HRM, udah ACM ya, tapi ACM itu adalah bagian, mendingan sekalian aja semuanya ya. Nah ini salah satu daripada filosofi daripada HRM ini adalah human capital. Jadi human capital ini menganggap bahwa manusia itu adalah aset. Ya. Nanti kita lihat apa aja itu, kenapa, apa bedanya. Ya. Nah kemudian di human resource management itu ya ada HR strategic, policy, proses ya, ini semuanya. Nah ini terbagi atas organisasi ya. Ini organisasi ini adalah wadahnya. Wadah daripada manusia itu berada. Jadi manusia itu kan dia nanti mencapai bekerja untuk capaian organisasi. Ya kan, organisasi itu nanti ada desainnya seperti apa, ya organisasinya itu organisasi apa itu, organisasi gariskah, misalkan ada bermacam tipe organisasi ya, organisasi fungsional kah, kan gitu.
Nah, kemudian organisasi ini ngapain? Yaitu mengolah input menjadi output. Nah, input menjadi output itu dia butuh resourcing-nya itu adalah kalau di sini manusia, ya kan? Nah, ini resource management planning di sini. Ya, ada recruitment, ada selection, ya, ada talent management. Jadi manusia itu mempunyai bakat. Nah, bakat ini juga harus di-manage oleh organisasi. Ya, bagaimana organisasi itu memanage bakat individu ya, sehingga nanti individu itu kan lebih suka dia bekerja sesuai dengan bakatnya. Nah, kemudian bagian yang berikutnya ini kan pengadaan ini ya, pengadaan SDM. Jadi direkrutlah dia, direncanakan direkrut, ya diseleksi ya. Nah, setelah masuk dia di dalam organisasi dilakukan pelatihan ya, learning and development. Mereka dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Itu salah satunya dengan menggunakan ini organizational learning ini di bagian dalamnya ada pelatihan. Jadi mereka perlu dilatih ya supaya mereka tidak ilmunya semakin bertambah. Nah, kemudian sudah dikembangkan ya. Nah, berikutnya dia diberikan reward ya. Jadi bagaimana caranya mereka yang sudah dikembangkan itu jangan sampai keluar dari organisasi ya, mereka itu harus di retention ya, artinya dipertahankan ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu salah satunya adalah diberi reward. Nah, reward ini bisa dalam bentuk eh, kita harus melakukan dulu survei ya, berapa sih besaran reward yang diberikan ya, itu harus ada kita boleh melihat faktor eksternal dan internal ya. Kemudian grade-nya seperti apa? Berapa yang harus kita bayarkan? Ya, ini ada komponen pay juga. Nah, kemudian selain dari reward, kita juga harus memperhatikan employee relation-nya. Ya. Jadi di employee relation ini adalah bahwa tenaga kerja itu ada punya hak dan kewajiban. Nah, hak tenaga kerja itu diatur oleh industrial relation ini. Industrial relation ini nanti misalnya adanya buruh, serikat buruh ya. Jadi nanti serikat buruh itu mengatur bahwa gaji UMR itu sekian gitu kan. Pemerintah yang melalui pemerintah ya. Nah, kemudian nanti dia juga harus ngatur jam kerjanya. Jadi dia sebagai pengontrol. Jangan orang jadi sampai mengerjakan manusia itu sampai apa ya, load pekerjaannya terlalu banyak ya. Nah, itu nggak boleh, ada aturan. Ya, dan bagaimana cara orang berkomunikasi juga dijelaskan itu. Ya. Itu yang kita sebut dengan employee relation. Itu perlu ya. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan orang termotivasi atau tidak termotivasinya. Ya, jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan, itu kan buruh itu kan manusia, tenaga kerja manusia, karyawan manusia. Jadi harus jelas. Ya, jadi ada contingent pay, ada benefit, ya ini juga yang learning itu termasuk knowledge management, performance management. Nah, ini health dan safety ini adalah ini pengadaan tadi. Jadi kita harus melihatin apa bagaimana kesehatan mereka dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan satu sistem ya. Jadi tadi itu tuh merupakan satu sistem. Kalau seandainya satu satu iya, satu lagi tidak ada, itu nggak bisa. Ya, ini saling terkait satu sama lain. Ya, talent management orang yang berbakat. Orang berbakat itu juga dia harus di-maintain. Ya, harus ada safety dan unsur kesehatannya juga harus kita perhatikan. Ya, ini hampir sama sebenarnya nih employee well-being. Nah, kemudian service juga harus dilakukan. Jadi ini satu sama lain itu saling terkait sama lain. Orang yang pintar komunikasi tapi tidak dikasih gaji juga dia nggak mau. Ya, gaji juga ya komunikasinya juga bagus. Ini harusnya di dalam organisasi seperti itu. Ini kita sebut dengan RN system. Baik, kemudian kita lanjutkan ada yang ini aja yang berkaitan dengan materi ya. Ini ada beberapa pendapat juga mengenai HRM.
Ini keterangan yang tadi ya, satu persatu ini ada, ini bisa Anda baca ya. Apa yang disebut dengan talenta manajemen, apa yang talent manajemen, ada yang disebut apa yang disebut dengan ini health and safety, itu semuanya dijelaskan satu persatu di situ. Jadi ini masih keterangan atau filosofi dari human resource management. Ini banyak luas sekali ya human resource management ini. Item-itemnya ini saya kasih lihat sama Anda. Misalnya saya langsung jalan aja nih supaya Anda bisa tahu apa aja sih isinya dari buku ini. Nah ini nanti kompetensi ada nih, nanti kita masuk ke kompetensi. Oke, nih kompetensi ya. Ini kompetensi. Nah, di dalam apa namanya di bab 2 ini kompetensi ini. Jadi di dalam setiap individu tadi kan sudah bahwa individu itu berguna untuk dalam berkontribusi terhadap organisasi ya. Nah, individu yang berorganisasi terhadap individu, salah satu yang harus ada di dalam diri individu itu adalah dia harus punya kapasitas. Jadi namanya kapasitas ya. Ini tadi sebentar dulu ya. Saya tadi ketinggalan ini, saya tadi ada melihat sebelum masuk kompetensi ya. Ini ada strategik ini juga. Tapi kemarin sudah saya singgung dikit ya mengenai strategik. Itu bisa Anda jemput lagi di sini. Ini ada strategik ini. Strategik HRM. Kadang susah juga kalau ngeliat buku di ini ya, di apa namanya nih? Ini fungsi tadi mana ya? Udah kalau gitu nanti aja saya ini dulu. Nanti ya kita masuk dulu. Ini ada ulang lagi nih kompetensinya. Ini strategik ini bisa Anda ambil ya. Ini ada gambaran mengenai strategik HRM ya. Jadi kalau kita ambil di dalam apa namanya? Di dalam kaitan antara strategik HRM dengan HRM planning itu adalah jadi resource management planning itu kan terdiri dari what ya, kemudian why. What itu adalah menentukan tujuan ya, tujuannya apa, ya, tujuan daripada organisasi ini apa, capaiannya apa. Nah kemudian apalagi yang berhubungan dengan perencanaan ada why ya, kenapa itu diinginkan ya. Kemudian apalagi where, kapan dilakukan, di mana dilakukan ya, when, where, dan kemudian who, siapa yang melakukan, dan berikutnya adalah how. How itu adalah yang kita sebut dengan strategik tadi. Bagaimana kita melakukannya itu yang kita sebut dengan how ya. Nah, jadi oleh karena itu antara planning dengan strategik itu sangat berdekatan ya. Jadi kalau seandainya kita berbicara masalah planning, planning itu ada, kalau kita lihat dari segi penggunaannya ya, ada yang perencanaan standing plan ya, ada yang single use plan ya. Kalau standing plan itu adalah perencanaan yang bisa digunakan pada beberapa tempat ya, jadi dia tetap. Nah kalau seandainya single use plan itu perencanaan yang hanya siap satu kali pakai ya. Nah itu dari penggunaan. Jadi kalau seandainya orang membuat jembatan misalnya itu ya, nah kemudian jembatan di A kita pakai lagi perencanaan itu untuk jembatan di B itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena jembatan itu bisa hanya dibuat untuk satu kali pakai. Maka kita sebut dia single use plan. Nah kemudian standing plan. Kalau standing plan itu misalnya kayak rule
ya, policy, itu standing plan. Itu perencanaan yang kita lihat dari segi pemakaian. Perencanaan terbagi lagi atas jangka waktu. Ada yang perencanaan jangka panjang, ada yang perencanaan jangka menengah, ada yang perencanaan jangka pendek. Kalau yang jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Ya, kalau seandainya jangka menengah itu antara 1 sampai 5 tahun. Yang jangka pendek itu adalah kurang dari 1 tahun. Nah, yang strategik ini adalah perencanaan yang lebih dari 5 tahun. Atau yang kita sebut dengan perencanaan yang menyeluruh. Itu yang perencanaan strategik. Ya, jadi ini dia. Jadi strategik itu yang menyeluruh, yang kalau kita perhatikan ya di dalam apa namanya nih, di dalam organisasi biasanya dia dilakukan oleh top manager. Ya, jadi bukan middle manager, bukan lower manager. Sementara kalau seandainya perencanaan operasional, ya itu kan adalah bagian daripada perencanaan strategis. Nah, itu biasanya dilakukan oleh si middle manager atau first author manager, first line manager, ya, lower manager. Ya. Jadi ini yang kita sebut dengan strategic. Beda antara strategik dengan perencanaan. Ya. Jadi yang perencanaan itu bisa strategik itu bukan bagian daripada perencanaan ya, tapi dia sifatnya adalah yang jangka panjang. Oke. Kemudian kita lihat, nah ini ada istilah human capital di sini ya. Jadi human capital itu lebih berfokus ke ini apa namanya ini detail daripada human resource management ya. Dia biasanya adalah sudah masuk kepada bagaimana sih perhitungan-perhitungan yang ada di human resource management. Ya, jadi dia sifatnya lebih ke tangible. Tangible itu artinya adalah yang bisa diukur, yang bisa dihitung. Nah, human capital ini terbagi lagi ini. Ada yang kita sebut dengan intellectual capital, ada yang kita sebut dengan organizational capital, ya. Kemudian ada yang kita sebut dengan social capital, ya. Kalau intellectual capital, ya berarti kita investasinya itu adalah dalam bentuk pengetahuan, ide, ya, konsep. Nah, itu intellectual capital. Ya, intellectual capital itu kan artinya kan dia mempunyai kompetensi. Ya. Jadi kalau seandainya kompetensinya sudah ditingkatkan, dia dilatih, berarti keluar modal daripada organisasi, kemudian organisasi memperoleh apa. Itu intellectual capital. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan social capital. Apa itu social capital? Yaitu bagaimana organisasi itu menanamkan investasi untuk sosial, itu kita sebut dengan CSR. Tadi itu termasuk social capital gitu. Jadi satu organisasi, satu perusahaan dia harus memperhatikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi kalau seandainya ada aturan itu social CSR itu misalnya di 10% dari pendapatan organisasi itu digunakan untuk pengembangan IKN misalnya. Nah, itu tuh ada ketentuan seperti itu. Itu yang kita sebut dengan social capital. Harus ada itu. Nah, kemudian organizational capital. Nah, itu apa pula? Organizational capital itu adalah bagaimana caranya satu organisasi mengembangkan organisasinya, yaitu dengan cara dia harus menanamkan investasi untuk organisasinya. Ya. Jadi kembali lagi untuk organisasi, ya tapi investasi itu harus dikembangkan terlebih dahulu. Baik, ya itu selesai ya kita mengenai strategik dan perencanaan. Itu kalau ada nanti kita masuk lagi. Nah, kita masuk lagi ke kompetensi tadi. Ya. Bahwa SDM itu ya bisa tidaknya dia berkontribusi terhadap organisasi, yaitu dilihat dari kompetensinya. Jadi kompetensi itu apa? Yaitu kompetensi itu adalah kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu ya yang bisa diberikan kepada atau diberikan untuk capaian organisasinya. Oke. Salah satunya adalah yang kita sebut dengan ini tadi,
ya apa namanya domainnya itu domain kompetensi itu adalah yang kredibilitas daripada personalnya. Jadi manusia itu gimana SDM itu seperti apa ya? Dia bisa menyumbangkan apa? Ya. Kemudian ability-nya kemampuannya seperti apa? Nah, jadi kemampuan itu ada juga nanti itu kemampuan to manage change ya. Jadi misalnya perubahan daripada manajemen itu dia nanti update update apapun ya, teknologinya semakin maju, ya persaingan semakin meningkat. Nah, dia harus mempunyai kemampuan untuk hal yang seperti itu. Ya, kemudian ability to manage culture. Nah, culture-nya juga jadi ada keragaman culture di sana. Nah, dia punya kemampuan atau tidak. Nah, jadi ini sebenarnya ya kompetensi ini enggak sama ya setiap orang dan setiap orang tidak membutuhkan kompetensi yang sama unsur-unsurnya. Kan kalau misalnya Spencer bilang bahwa kompetensi itu ada knowledge, skill, dan attitude. Tidak semua orang mempunyai, oh Anda harus knowledge lebih bagus loh, lebih banyak daripada skill loh, nggak seperti itu. Ada kalanya pekerjaan membutuhkan kompetensi knowledge yang lebih banyak dibandingkan skill. Ada lagi pekerjaan yang attitude-nya malah yang lebih banyak dibandingkan skill. Jadi beda-beda. Jadi oleh karena itu makanya nanti kita lihat ya apa itu yang job analysis itu. Job analysis itu adalah karakteristik pekerjaan, job spesifikasinya, job desk ya, job description-nya. Jadi pekerjaannya itu pekerjaan apa dicocokin dengan kompetensi yang dipunyai oleh tenaga kerja yang bekerja di sana. Oke. Nah, ini delivery of human resource practice. Nah, ini beda lagi nanti. Jadi ada kalanya manusia itu dia bekerjanya sudah praktis ya. Jadi dia sudah langsung ya, implementasikan teori-teori yang ada di dalam prakteknya. Nah, maka oleh karena itu kompetensinya apa? Ya kayak entrepreneur deh. Ya, entrepreneur itu dia udah mulai apa ya? Ada risiko di situ. Ada keberanian dalam mengambil risiko. Jadi di situ dia sudah punya kompetensi untuk bergerak cepat, ya, mengambil keputusan dengan cepat. Ya, itu berbeda kalau misalnya di ASN. Mereka lebih fleksibel kalau entrepreneur itu. Jadi oleh karena itu delivery of human resource practice ini berbeda dengan kalau seandainya kompetensi yang dipunyainya berbeda dengan kalau seandainya orang yang kerjanya misalnya yang mempunyai SOP yang jelas ya, itu nggak bisa dia ini lebih kurang fleksibel. Ya, understanding of business. Nah, ini juga bagaimana seseorang itu mempunyai kompetensi untuk bisa mengerti tentang bisnis ya. Jadi di bisnis itu apa-apa aja yang ada banyak banget itu. Ada kompetitor, ada finance, ada marketing ya kan, ada operation dan ada IT. Nah, berarti dia butuh kompetensi yang seperti itu. Oke. Bisa lewatkan ya, tapi nanti kalau Anda yang topik-topik Anda ada, silakan Anda lihat lagi ya, dan sesuai dengan materi yang Anda pilih. Nah, ini referensinya nih. Jadi kalau bab 1 nanti ya, kalau misalnya Anda mempunyai materi yang ada di bab 1, misalnya di sini ya, Anda boleh ambil ini. Ini kalau misalnya saya kan nggak punya, ini kan saya bacanya di buku Armstrong. Nah, Anda klik ini, Anda copy ya, Anda copy ini, Anda masukin ke Google Search, itu keluar itu artikelnya kah ya atau bukunya. Nah, berarti Anda sudah punya dong referensi ini. Nggak masalah, Anda langsung aja ambil ini, jangan ambil Armstrong juga misalnya. Ya misalnya ada satu lah ya. Kalau Armstrongnya jelas itu. Jadi kalau untuk memperbanyak referensi boleh. Tapi ini tahun-tahun lama ya. Nanti kalau bisa Anda ambil Armstrong yang tahun terbaru deh. Nah ini yang kita sebut dengan strategik tadi. Ya, strategic human resource management. Tuh. Jadi ini strategik yang ini ya, yang 1 poin. Jadi kalau kebagian strategik ini ya. Nah ini konsep strategik itu apa? Ini kalau strategik ini ada definisi menurut Rubin 1988 ya. Ini Robinson ya, bukan Rubin ya. Nah Robinson mengatakan apa itu?
Yang namanya strategic management adalah itu formula yang terdiri dari pengambilan keputusan, satu set keputusan ya, dan action resulting ya, daripada formulasi atau implementasi strategi desain to achieve ya, dalam mencapai tujuan daripada organisasi. Nah ini, jadi ini semuanya sangat luas itu pengertiannya ya. Jadi dalam mencapai tujuan organisasi itu bagaimana sih strategic management ya dalam pengambilan keputusan ya, kemudian dalam menghasilkan formulasi. Jadi model-model apa yang diperlukan, model-model apa yang dia akan buat ya supaya capaian organisasi itu menjadi optimal. Ini pendapat Robinson. Ya, nanti Anda ambil lagi pendapat yang lain. Ya, di dalam buku ini aja ada beberapa pendapat. Nah, jadi konsepnya itu adalah ini untuk menentukan nih yang saya bilang tadi jangka panjang long term. Ini yang strategik itu. Jadi long term goals. Jadi tujuan jangka panjang ya. Dan objektif ya, tujuan daripada enterprise ya. Baik itu perusahaannya apakah perusahaannya profesional atau tidak ya yang diadopsi dari perusahaan. Nah, jadi ini emang betul-betul bagaimana caranya dia menganggap resource itu adalah penting ya dalam mencapai tujuan. Jadi resource itu kalau misalnya di manajemen strategik ya, itu resource itu lebih luas. Tapi kalau kita kan MSDM strategik, nah, itu artinya. Jadi berhubungan dengan fungsi-fungsi MSDM aja. Nah, itu yang dimaksud strategik itu. Jadi jangan kita bicara masalah manajemen ya, kalau manajemen lebih luas lagi. Ya. Kalau MSDM kita khususnya MSDM-nya aja. Apa itu? Misalnya training, ya. Bagaimana strategic trainingnya, gitu ya. Kompensasi, bagaimana strategi kompensasinya. Gitu. Ya, apalagi yang berhubungan dengan itu strategic recruitment misalnya. Jadi kita berhubungan dengan hanya MSDM-nya aja. Jadi bagaimana si perusahaan atau manajemen membuat memformulasikan model-model ya, model-model pelatihan untuk capaian organisasi. Nah, itu. Jadi kita langsung menjurus ke MSDM-nya ya, untuk jangka panjang. Itu kan yang strategik tadi sudah saya sebutkan. Oke, ini ada di definisinya. Nah, ini pengertian daripada fundamental atau strategik. Nah, ini dari strategik ini sudah bisa kita lihat ya. Jadi apa sih yang kita bicarakan skillnya, engage-nya, ya. Jadi ini yang kalau dengan adanya strategik itu kita bisa menjadi ahli, ya, menjadi pandai, engage, ya, terikat terhadap perusahaan, komit, ya, bagaimana seseorang bisa komit terhadap organisasinya, dan bagaimana meningkatkan motivasi daripada karyawan, ya. Ini yang dibutuhkan untuk mencapai sustainable ya, competitive advantage ya. Jadi ujung-ujungnya pasti untuk sebagai modal bagi organisasi itu bisa bersaing dengan organisasi lainnya. Ya. Jadi itu. Malah strategik itu boleh dibilang kayak kiat gitu ya, taktik gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau ada suatu perusahaan yang bagus dia nggak mau tuh ngomongin restoran misalnya. Restoran yang baik, bagus tuh nggak mau untuk ngomongin kenapa sih kok bisa sukses restorannya. Itu ada yang nggak mau menyampaikan rahasianya apa. Ya. Nah itu kita sebut dengan strategik, ya, taktik. Ya. Sama aja dengan sekarang yang heboh partai-partai ini kan heboh ya. Nah itu dengan strategik. Jadi strategik itu bisa jadi nanti strategik human resource management, ya, full integrate, ini sifatnya ya, strategik dan strategi yang dibutuhkan dari perusahaan. Kemudian strategic policy, ya ini bagiannya. Kemudian yang praktis tadi yang saya bilang, implementasinya seperti apa. Ya. Jadi harus ini orang yang praktis ini juga dia biasanya itu jam terbangnya lebih tinggi. Dia berdasarkan pengalaman ya, pengalaman dalam prakteknya seperti apa. Oke, ini strategic manajemen udah dari singgung di dalam buku ini ya. Nanti Anda bisa yang lebih dari ini bisa menggali di sini. Ya. Ujung-ujungnya mah competitive advantage ini yang menjadi ini. Ini berarti ini adalah finance ya, other resources, ini human resources. Jadi kalau manusia ini dia, kalau finance ini dia. Dan ini ke strategiknya beda-beda. Ya. Ada yang strategiknya itu berhubungan dengan keuangan, ada strategiknya itu berhubungan dengan SDM,
Kalau keuangan berarti dari mana dia dapatkan sumber dana, kemana dana itu digunakan, nah itu keuangan. Tapi kalau sambil SDM, ya itu ngomongin tentang kompetensi lah. Ya kan, ini si SDM ini ngapain sih? Ada apa di diri dia? Ya termasuk nanti perilakunya, attitude-nya itu. Ya. Attitude-nya seperti apa sih? Ya. Bisa nggak dia diajak kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi? Ya kan nanti lari ke situ. Nah ini kan harusnya ada human capital di sini. Ya. Jadi human capital itu adalah ini saya lakukan investasi loh. Tapi ini investasi nanti menguntungkan apa tidak? Ya, macam-macam investasi untuk manusia. Ya, bisa jadi dia disekolahkan, misalnya. Bisa jadi dia di, dipromosikan. Ya, kan yang jelas dia pasti digaji. Kan? Nah, gaji itu kan udah investasi. Gitu. Ya. Anda dikasih bayaran tinggi, terus Anda ngasih apa ke organisasi? Kan harus ada. Nah, itu kita sebut dengan human capital dalam bentuk ini. Oke, lagi ada di sini. Ini terjepit yaitu bagian daripada fisik secara keseluruhan. Anda kalau Anda kan masih S1 ya, atau nggak usah terlalu mendalam lah ya. Yang penting Anda ada dasar-dasar Armstrongnya ada di diri Anda. Ya, Anda sudah mengenal nih Armstrong yang gini loh, gitu ya. S3 juga kayak saya ngajar LMI juga dari Armstrong ini. Tapi ada juga tuh mahasiswa udah tamat satu semester nggak pernah baca-baca buku ini kan aneh. Gitu. Nah, sekarang saya bukain ini aneh. Strategik itu akan menghasilkan ini nanti. Apa itu high performance management? Ya, high performance management itu ya bagaimana? Melakukan penilaian itu mau gampang. Tapi yang kita inginkan adalah high performance. Ya. Jadi penilaiannya performance itu menjadi ini karyawan yang bekerja di tempat kita itu menjadi meningkat performance-nya. Ya, jadi kenapa? Karena kan semuanya sudah diatur ya sedemikian rupa. Caranya adalah ini gitu ya. Jadi, metode yang kita gunakan itu sudah diatur sedemikian dan dirumuskan sedemikian rupa ya. Diformulasikan. Ya. Nah, kemudian apalagi dampaknya itu high commitment management. Ya, mereka itu mempunyai komit terhadap organisasinya, bangga terhadap organisasinya, ya. Selalu memperjuangkan keinginan organisasinya itu disebut dengan high performance, high commitment. Kemudian high involvement, ya mereka itu berada di dalam organisasinya, ya. Jadi mereka itu lebih terlibat, ya, terlibat di dalam organisasinya. Jadi dia ikut ya dalam meningkatkan capaian organisasinya. Oke. Nah, ini spesifik daripada human resource management itu nanti akan melahirkan ini tadi, human capitalnya yang baik, ya, knowledge manajemennya juga baik, ya. Knowledge management itu tadi kan itu, bagaimana dia memanage ilmu-ilmu yang ada, pengetahuan yang ada di dalam organisasinya, ya. Jadi harus berbagi ilmu gitu loh maksudnya. Engage terhadap development ya, engage ini ada terikat ya, terikat terhadap organisasi sehingga organisasi bisa berkembang. Ya. Jadi ini talent management pun diatur oleh si strategik itu. Reward juga yang saya bilang tadi. Oke, ini formulasinya, oke, Anda lihat ya di dalam. Ya, harusnya didefinisikan dulu ya. Strategi itu harus clear. Nih, strategi harus bisa didefinisikan dengan jelas. Ini sifat-sifatnya. Ya. Isu-isu yang ada. Ya. Kemudian strategik itu harus clear, jelas. Ya. Kalau nggak jelas gimana dong orang melaksanakannya? Ya. Ya, kemudian harus ada di antara HR dengan ininya, praktisnya. Jadi teori dan praktik itu juga harus jelas. Ya, ini strategiknya. Ya. Masuk ke bab berikutnya ini ya ada referensi mengenai strategik ini. Ini buku-buku lama-lama aja ya, yang betul ini kebetulan yang lama ya. Tapi nanti Anda jangan ikutin ini ya, cari yang terbarunya ya. Kalau buku sebenarnya boleh lama ya, tapi kalau misalnya ada edisi terbaru kita ambil yang terbaru ya. Jadi caranya gini aja,
Anda search di Google ya, misalnya Armstrong. Armstrong itu coba Anda kalau pada saat Anda lakukan itu Anda cari ya itu akan muncul yang edisi terbaru. Begitu juga dengan Able ini akan muncul yang terbaru kalau ada edisinya. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kalau buku nggak apa-apa yang lama. Jadi banyak buku ini yang bisa Anda ambilnya hanya strategik aja nih, bab yang strategik ya. Nah, jadi nanti di bab satu bab ada referensi di sana. Nah, ini yang polisi ya, polisi ini sebenarnya bagian daripada planning. Ya kan udah bilang tadi planning itu terbagi dua, ada single use plan, ada standing plan. Nah, yang standing plan itu yang ini tadi. Ya, ada employee informant, employee opportunity, bagian-bagian daripada policy tadi. Ini kan babnya bab policy. Kalau kita lewatkan saja satu ini ya, satu chapter ini. Nah, ini keterangan human capital tadi ya. Kalau kita perhatikan human capital itu ya, kalau kita lihat kan bagian dari human resource management, dia udah masuk misalnya balance scorecard ini untuk apa? Kalau di human resource management ya, balance scorecard ini adalah penilaian kinerja. Tapi di dalam human capital dia sudah mengerucut ini. Bagaimana secara menghitung balance scorecard itu betul. Jadi betul-betul detail dia. Ini kalau seandainya kita masukkan ke human resource management, ini mungkin nggak kekejar kita sampai di sana. Saya mengajar manajemen kinerja itu balance scorecard ini ada di manajemen kinerja ini. Ya, jadi satu semester itu baru bisa kekejar. Nah, yang di dalam human capital ini dihitung ini. Apa itu balance scorecard? Itu dia menghitung kinerja organisasi itu seberapa banyak sih, seberapa besar sih. Nah itu. Itu yang balance scorecard itu. Ada 4 bagian itu, internal, eksternal dibagi dua, eksternal dibagi dua. Ini untuk kita pengertiannya, kemudian keuntungannya apa? Ini semuanya materi-materi yang berhubungan dengan mata kita. Coba kita ambil yang penting ya. Nah ini definisinya ya, concern nah, untuk menganalisis ini merupakan reporting. Nah ini perhatikan reporting on data. Jadi dia mempunyai data yang betul-betul menjelaskan tentang wah ini misalnya pelatihan ini bisa dipakai sudah dilaksanakan. Nah, efisien apa tidak? Nah, kan begitu. Kita lakukan evaluasi nih efisien atau tidak. Berapa dana untuk pelatihan 1M? Nah, kemudian kontribusi mereka setelah dilakukan pelatihan ada berapa? Lebih nggak 1M? Nah, begitu. Jadi dia butuh data di sini. Itu yang disebut dengan HCM. Jadi dia nih measurement ini artinya mengukur. Ya, jadi dia mengukur apapun investasi yang diberikan kepada manusia yang ada di dalam organisasi itu dia ukur. Nah ini yang kita sebut dengan HCM. Ya, tapi kalau di HM itu lebih ke prosesnya. Proses ini kita harus lakukan pelatihan loh, kita harus mengembangkan tenaga kerja, kita harus meningkatkan kinerjanya. Itu yang seperti itu yang lebih diuraikan. Ini ada di sini konsep lima kita bisa Anda baca ya. Nah ini saya bilang tadi lima capital itu terbagi atas berapa? Ada intelektual, intelektual kapital. Ya ini sampai tadi saya ngomong intelektual kapital. Apa itu? Yaitu berhubungan dengan ide, konsep. Ya. Jadi ini nanti pengembangan value daripada manusia, resources. Nah, ini itu harus ada investasinya itu tapi investasi ini sulit ya kadang-kadang disebut dengan intangible ya tidak bisa dihitung. Nah, kemudian ini yang kita sebut dengan social capital. Nah, CSR itu merupakan social capital itu. Jadi bagaimana si ini organisasi pun harus memperhatikan masyarakat, harus memperhatikan orang yang ada di sekitar perusahaannya. Nah, itu yang disebut social capital. Yang berikutnya adalah organizational capital ya. Investasi untuk organisasi juga harus ada. Ya.
Jadi bagaimana organisasi itu dikembangkan, divisi yang ada di dalamnya dikembangkan, ada restrukturisasi, nah itu juga. Nah, itu kita sebut dengan demand capital. Jadi ada ukurannya ini. Ya, ukurannya macam-macam. Ada menurut Dekker, ya. Ya, kemudian ada lagi yang tadi kalau apa namanya? Bentar ini. Sebentar ya. Oke ya. Yuk, kita mulai lagi. Nah, ini menurut Becker ya. Kemudian demand capital itu nih, kebutuhan terhadap kebutuhan demand capital ya iya ada kebutuhan lah ya karena kalau nggak informasi nggak jelas ya. Oke. Jadi misalnya IRR, NPV ya. Kalau Anda belajar manajemen keuangan itu ada itu, yaitu untuk menghitung berapa besarnya investasi yang rate of return ya, itu rate of return apalagi tingkat pengembalian investasi. Jadi ada beberapa ini nih, ada beberapa kasus ini yang bisa diambil. Nah, metode Mayo juga bisa dipakai ya untuk menghitung ACM. Ini satu semester juga nih kalau mata kuliah yang, tapi kan Anda kan belum ngambil HRM, jadi saya nggak bisa langsung ke sini jadinya. Oke, setelah ada iman kita lagi lihat lagi chapter berikutnya. Nah, ini knowledge management ini bagian daripada training ya. Kita nggak usah terlalu mendalam di sini. Ya, ini lebih ke di dalam uh, level. Tapi Anda udah perlu tahu ini ya, knowledge management ini adalah bagaimana organisasi memanage manajemen yang ada di dalam organisasinya. Jadi kita harus berbagi ya, itu disebut dengan knowledge sharing. Ya harus berbagi ya, berbagi tentang knowledge-nya ini. Knowledge itu ada yang eksplisit, ada yang passive knowledge ya. Jadi ada knowledge yang sifatnya bisa dibagi, yang ilmu, misalnya ilmu kayak manajemen ini eksplisit ini. Ya, kalau implisit itu yaitu attitude itu implisit ya. Tapi jangan anda katakan itu tidak penting ya, itu sangat penting. Kalau attitude-nya bagus, justru malah kalau implicit knowledge-nya bagus, justru malah explicit knowledge-nya juga akan bagus. Nah, ini CSR yang saya bilang tadi. Ada yang tahu CSR itu apa? Boleh silakan kalau ada yang tahu CSR itu apa? Ada yang tahu? Halo? Belum, Ibu, belum tahu. Definisi CSR, nggak ada yang tahu satupun. Banyak nih manusia di sini. Anda nggak pernah dengerin omongan CSR. Pengertiannya apa? Tanggung jawab sosial perusahaan, Ibu. Ya apa? Tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, tanggung jawabnya itu kayak apa? Apa contohnya?
Ibu Dalam izin bentuk jawab. apa? Ya, silakan Rahma. Seperti membawa dampak positif kepada komunitas, Bu. Ya, maksudnya komunitasnya siapa itu? Masyarakat biasanya, Bu. Oke, jadi ada satu perusahaan itu dia harus ngasih sekian persen dari pendapatannya itu adalah untuk ya misalnya masyarakat, untuk IKN, pokoknya untuk orang yang membutuhkan deh. Nah itu ada tanggung jawabnya, nggak bisa seperti oh nggak cuek aja lah, nggak bisa, karena itu ada aturannya. Ya, semakin besar perusahaan maka CSR-nya itu juga semakin harus diberikan. Nah ini merupakan bagian daripada eh, bagian dari human resource management juga. Makanya oleh karena itu kayak di UNJ deh. UNJ ini kan kalau dia atau misalnya Freeport aja kemarin itu yang dihebohin ya. Nah itu dia kenapa? Kenapa dia tidak mengambil tenaga kerja lokal misalnya. Tenaga kerja orang-orang yang ada di sekitarnya. Justru mengambil tenaga kerja dari luar. Nah ini jadi masalah itu. Nah, harusnya memakmurkan orang-orang yang berada di lokasi perusahaan. Nah, itu disebut dengan GS. Itu kalau masyarakat. Tapi kalau seandainya ke UKM juga boleh. Karena UKM itu kan membutuhkan modal ya. Jadi dia juga perlu memberikan bantuan ke UKM. Nah ini internasional nih. Kita perhatikan. Siapa yang kelompok internasional? Ya. Sini ada nih. Ini internasional HRM. Anda bisa ngambil dari sini. Ini halaman berapa ini? Halaman ini internasional HRM ya. Yang topiknya adalah global dan internasional saya gabungin kemarin ya, termasuk industrial relation. Nah ini rekrutmen juga tadi ya, ini minggu depan di ini rekrutmen itu people resourcing ya. Coba saya mau ngambil ini dulu, saya cari yang motivasi tadi. Karena kita bicara masalah motivasi ya. Ini masih reward, motivasi itu udah ada. Nah, ini organisasional. Ah, nih. Organizational behavior ini kita kan nanti Anda juga belajar perilaku organisasi ya. Organisasi behavior itu sama dengan perilaku. Nah, bagian daripada organisasi behavior ini adalah salah satunya motivasi. Nah, ini masuk bab 2 kan ya motivasi ya. Ya, saya kasih saya ini ada motivasi. Komunikasi itu ada juga tuh yang bab komunikasi ya. Enggak kemarin komunikasi. Ya, ability juga ada nih keterangan mengenai ability. Tadi kan saya sudah bilang ya, ability itu bagian daripada kompetensi. Nah, Anda bisa lihat ini attitude juga. Jadi ability bisa Anda ambil di sini, attitude juga bisa Anda ambil di situ. Jadi banyak sekali sebenarnya referensi daripada yang ada di dalam buku ini. Jadi satu buku itu banyak nih mengenai motivasi ya. Nih, motivasi itu apa? Ini pengertiannya. Nih, motive reason for doing something. Ya, jadi artinya kalau ada saya ambil dari beberapa pendapat ya sebenarnya motivasi itu adalah merupakan suatu faktor yang menyebabkan orang mau melakukan pekerjaan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan. Jadi kan banyak lagi nanti definisinya. Kalau ini kan diambil di Armstrong ya. Nah, kemudian motivasi itu muncul karena apa? Ini banyak juga nih coba kita lihat teorinya ya, dari motivasi. Ini kita perhatikan. Ada yang kita sebut nih pembagiannya. Kita cari yang dalam ringkasannya aja ya. Yang itu tabel. Nah ini tabelnya mana nih? Yang ada muncul ya. Langsung ke sini. Kenapa tabelnya nggak muncul?
Cari bukan pelan. Nah, ini dia. Oke ya. Ya, gambaran yang saya jelaskan ini. Jadi di motivasi itu nanti Anda silakan nanti mengambil gabungan dari beberapa buku juga bisa ya, atau buku ini nanti juga boleh. Jadi ini instrumentality ini sama aja dengan ininya istilahnya tuh teori tradisional. Ya. Kenapa sih orang jadi termotivasi? Yang faktor memicunya apa? Ya. Nah, pada yang instrumentality ini masih ngomongin tentang reward. Ya, orang termotivasi karena reward, karena apa namanya? Karena dikasih gaji, karena dikasih upah. Nah, jadi lebih ke finances ini. Nah, ini teori lama. 1911 itu Taylor yang mengungkapkan F.W. Taylor. Nah, kemudian masuk lagi ke berikutnya pengembangan teori Taylor ini kita sebut dengan reinforcement. Jadi ini teori penguatan ya, atau teori proses. Nah, teori prosesnya penguatan itu bukan orang itu termotivasi bukan karena uang aja, tapi ada beberapa proses menyebabkan dia mau ngerjain pekerjaan itu gitu. Jadi nggak sesederhana itu gitu. Jadi kalau dia dikasih uang tapi dia nggak puas, dia tidak akan termotivasi juga. Jadi ada kepuasan, dia butuh suatu kepuasan. Nah, oleh karena itu muncul nanti teori-teori yang kita sebut dengan teori-teori dari psikolog itu ya, bahwa dia ada butuh perhatian, ya, dia butuh apa namanya ini penghargaan, ya, merasa dia ada eksistensi di situ, ya. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan proses. Nah, ini tahun 1951. Nah, kemudian berkembang lagi. Bukan hanya itu aja. Masuk lagi yang kita sebut dengan teori konten teori. Nah, ini kita sebut dengan teori kebutuhan. Yang kita kenal sekarang dengan hierarki, ya. Yang menurut Abraham Maslow, the hierarchy of five needs exists. Jadi artinya teori lima hierarki menurut Abraham Maslow yang sering kita kenal itu. Nah, terdiri dari apa aja? Ini kita sebut dengan psychological needs, safety needs, sosial, extreme, self, dan fulfillment. Kebutuhan pokok yang kenal ya, kebutuhan pokok, ya, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, kalau Abraham Maslow dia bikin bertingkat itu. Dia kayak segitiga gitu kan, ingat kan Anda di pengantar manajemen dia ada itu. Kebutuhan pokok itu sangat besar. Nah, ini harus dipenuhi terlebih dahulu baru masuk ke kebutuhan. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya bisa aja kelima-limanya udah ada, tapi persentasenya itu lebih besar yang mana sekarang itu. Kalau Anda mungkin baru kebutuhan pokok, ya kan? Nah, kemudian ada lagi rasa aman, sosial, habis sosial, penghargaan, habis penghargaan adalah aktualisasi diri. Nah, kapan orang butuh sosial? Ya, kalau biasanya kalau udah punya duit ya, berarti baru sosial. Kemudian kapan orang penghargaan? Nih kalau udah semuanya udah ada nih dia butuh penghargaan. Tapi ada juga orang saya mendingan nggak punya duit ya, asal saya dihargai. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi ini berbeda-beda. Makanya kebutuhan itu berbeda-beda. Makanya dalam memotivasi orang pun berbeda-beda. Jadi oleh karena itu si HR ya, si organisasi, si manajemen, si leader harus memahami itu. Gimana sih caranya kita memotivasi orang? Ya, apa yang harus dilakukan? Oh, kita penuhi dong kebutuhannya. Ini menurut Abang Maslow ya. Nah, kebutuhannya itu di mana? Nah, ini kebutuhan itu kan beragam. Nah, jadi oleh karena itu juga ini perlu ya bagi seorang leader itu perlu dibahas ya, perlu dianalisis. Oke, konten teori. Yang berikutnya lagi di dalam buku ini ada yang kita sebut dengan nih teori dua faktor. Ini kita sebut dengan teori relatif yang dikemukakan oleh Herzberg. Herzberg mengatakan begini, bahwa orang akan termotivasi dengan dua faktor. Apa itu? Yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu adalah dari dalam.
Jadi orang itu termotivasi dari dirinya. Kalau dia punya kemauan, pasti dia bagus. Itu motivasinya. Kalau dia orang yang intrinsik itu kan berarti dia merasa nyaman, aman, gitu kan, merasa dia diperhatikan. Itu kan intrinsik, itu dari dalam semuanya. Ya. Tapi itu kan sebenarnya yang memicu pun adalah dari dalam. Jadi kalau seandainya orang yang memang di dalam dirinya itu dia sudah ada unsur-unsur eh, apa ya, dia nggak mau puas, misalnya dia ingin berkembang, nah itu akan gampang untuk termotivasi. Tapi ada orang yang malas, ya, mauannya nggak ada, nah itu juga itu intrinsik. Nah kalau ekstrinsik ya itu tadi, ya, didorong oleh orang tuanya, ada pendidikan, itu ekstrinsik. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut dengan teori proses. Nih, yang kita sebut dengan cognitive theory. Nah, cognitive theory ini ada bermacam-macam ini. Ada Fromm. Ya, kalau Fromm ini ngomongin tentang adanya, kenapa sih orang termotivasi? Karena ada expectation-nya itu. Ekspektasinya ada. Jadi ada harapan. Dia ingin sesuatu kalau harapannya ada. Maka kalau Anda sekarang sekolah, kenapa mau Anda kuliah? Misalnya, oh, harapan saya adalah saya bisa sarjana, misalnya itu harapan. Yang berikutnya adalah ini Latham dan Love. Ini adalah goal theory. Kenapa orang termotivasi? Itu karena ada ini ada tujuan yang ingin disapainya. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau S1, kalau nggak mau sarjana, mungkin Anda nggak mau, atau mungkin Anda malah melangkah lebih lanjut lagi. Apa tujuan Anda? Saya mau S2. Saya harus melalui S1 dulu dong. Nah, itu kan. Ada lagi nanti tujuannya lebih rinci lagi. Saya itu pengen IPK-nya tinggi. Nah, itu beda lagi. Jadi bedanya apa? Tindakan Anda akan berbeda gitu maksudnya. Ini. Kemudian equity. Equity adalah keadilan. Ya. Jadi seseorang itu kenapa dia termotivasi karena dia melihat apa ya, organisasinya itu justice, ya, organisasi itu membuat keadilan baik dalam memberikan upah, ya, karir dan seterusnya. Jadi ini di sini juga Anda harusnya seperti itu. Saya juga, makanya saya juga hati-hati nih memberi nilai kepada Anda. Jangan ada orang yang malas saya kasih nilai tinggi, ya. Akhirnya orang-orang yang lain tidak termotivasi gitu. Makanya ada tuh harus, tugas daripada dosen itu juga berat juga karena dia harus memberikan equity. Ya, motivasi itu kan ini juga apa namanya, faktor-faktor yang menyebabkan kita jatuh motivasi itu adalah itu tadi. Baik, saya rasa sudah, kompetensi sudah, ya, kemudian motivasi sudah. Ini uraiannya ya, nanti uraiannya nanti Anda ambil, dilihat di setelah Anda punya bukunya, nanti Anda uraikan gitu. Apa itu goals, apa itu equity, ya, kemudian conclusion-nya seperti apa. Oke. Nah, kita lihat referensinya itu ya mengenai motivasi itu ada banyak itu. Ini organization development, ini kalau misalnya di materi kita ada ini organization development, bisa Anda ambil dari sini. Nah nih, ya ini ada buku, ada Bloom, ya, tahun 1991, memang ini buku-buku aslinya ini. Jadi si Armstrong sendiri itu dia ngambil buku-buku dari buku-buku aslinya, ya. Jadi diambil dari Pacific juga nih, Pacific ini organizational behavior ini. Jadi dia ngambil dari buku-buku yang ini juga. Ini Maslow nih. Nih coba Anda lihat nih, Maslow itu tahun 1994 gitu. Boleh, boleh. Kalau emang Anda mau ngambilnya, kan Abraham Maslow tadi kan itu tadi ya, teori apa namanya, hierarki Maslow. Dia ambil langsung dari Maslow. Tapi kalau Anda misalnya, saya nggak ngambil dia masuk karena saya nggak punya bukunya. Tapi kalau Anda mau search ini ya, Google ada kelihatan, ya boleh aja Anda bilang Maslow. Berarti tahunnya tahun lama dong, ya nggak apa-apa, emang tahun lama ya, masih Maslow itu tahun 54, itu ini ya, bukannya dia tahun baru dia. Jadi Anda boleh aja ngambil tahun 54. Ya. Kalau aslinya kan 54 ya. Bentar, bentar.
Bentar ya. Ya. Bentar. Baik. Ada ini. Aduh. Iya. Tolong gambarnya dibawa ke bawah. Ah ya, di bawah ya. Ya, pakai. Ya, ya. Oke, dulu ya. Ya, ya. Oke ya, jadi ini ini apa referensi tentang motivasi ya. Udah ada itu. Oke, udah selesai itu motivasi udah, kompetensi udah, ya, strategik udah, yang ada resource management planning. Coba kita lihat di bawahnya apa lagi ini materinya. Ini engagement ini bagian dari ini ya, bagian dari motivasi nggak usah materi yang gede, tidak merupakan materi yang besar. Hmm, 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 hmm. Lewatkan aja nih engagement. Nah, ini kan salah satu dari job ini tadi, job di perencanaan itu ada job ini ya, ada job analysis ya. Job analysis itu terbagi atas dua. Di sini juga ada nih tulisnya nih. Job analysis ada dua, job desk dan job performance, job spesifikasi. Nah, tadi. Nah, nanti ada itu. Ini kompetensi ya. Oke, coba perhatikan sedikit. Lagi ini kompetensi. Ini kan kompetensi ini sama tadi saya bilang kapasitas. Ini coba perhatikan. Kompetensi ini ada bermacam-macam ya. Komponen-komponen kompetensi itu ada bermacam-macam. Ya, sebentar ini ada masalah sedikit ya. Sebentar.
Ini ya mengenai kompetensi. Nah, ini tadi definisinya udah ya, kapasitas yang ada di dalam diri seseorang dalam capaian organisasi yang disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa ahli berbicara ya, ini tapi ini menurut Armstrong. Kalau Armstrong mengatakan bahwa yang harus ada di dalam diri seseorang itu yaitu satu team orientation. Nah, itu apa itu? Kemampuannya untuk berkooperasi dengan orang lain ya. Jadi orang itu harus fleksibel ya, dia harus bisa bekerja sama ya. Kemudian bagaimana caranya dia ini apa namanya? Memahami orang lain ya. Tidak egois, kayak gitu ya, dengan team orientation. Yang kedua adalah bisa berkomunikasi, ini communication ability ya. Nah, ini orang, jadi kompetensi itu bisa dilihat dari cara dia berkomunikasi. Yang ketiga, people management yaitu kemampuannya untuk memanage atau mengembangkan orang ya. Nah, ini dalam capaian hasil. Jadi orang-orang yang bisa memanage manusia yang lain itu juga diperlukan. Itu yang salah satu sifat leadership. Kemudian customer focus ya. Jadi bagaimana caranya dia bisa mengembangkan menambah jumlah customer yang ada di dalam organisasinya. Nah, jadi dia melayani lah sifatnya ya, bisa memuaskan kebutuhan customer. Nah, kemudian adanya result orientation. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, coba lihat. Dari hasil penelitian yang 86% itu dibutuhkan adalah team orientation. Jadi dalam tubuh manusia itu, ya, jadi jangan Anda beranggapan ya, di dalam Anda nanti seleksi tenaga kerja pun ya, Anda diterima di pekerjaan ya, itu lebih banyak Anda itu sebenarnya yang dilihat itu adalah team orientation. Kebanyakan orang membutuhkan itu. Ya, kenapa? Karena orang yang team orientation-nya bagus itu 86% loh itu. Jadi kalau team orientation-nya bagus, itu biasanya dia cepat naiknya, ya cepat majunya. Kenapa? Karena orangnya lebih memahami orang lain sehingga dia bisa bekerja sama. Tapi kalau Anda bisa sendiri dalam bekerja kan agak sulit ya untuk melakukan pekerjaan yang tadi dari awal saya katakan bahwa pekerjaan itu karena berkaitan satu sama lain. Yang kemudian yang kedua adalah komunikasi, 73%. Jadi yang dibutuhkan dari seorang individu itu juga cara dia berbicara, ya. Kemudian dia berbicara itu kan tidak ada miscommunication itu yang banyak itu yang ada noise, ya ada gangguan, itu jangan. Nah, kemudian apalagi 67% adalah orang yang bisa memanage orang lain. Tuh. Jadi kalau Anda menjadi orang pekerja kan lama-lama jadi manajer. Anda bisa nggak memanage orang lain. Yang keempat adalah customer focus. Nah, fokus kepada orang yang datang ke Anda. Anda harus bisa melayani. Yang berikutnya adalah itu 65%. Dan kemudian result orientation. Jadi fokusnya itu adalah orientasinya adalah kepada hasil. Jadi jangan ngomongin masalah kesulitan melulu. Yang penting adalah hasilnya gimana nih? Ya, hasilnya bisa ditingkatkan atau tidak gitu. Nah, kemudian ini 59% ya. Nah, jadilah Anda orang yang problem solving. Apa itu problem solving? Itu orang yang bisa mencari solusi. Orang yang bisa memberi keputusan yang baik. Kalau kita lihat ya, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu ya, kalau misalnya keputusan itu emang dianalisis dan mempunyai jangka waktu ya, ini ada ya analisis situasi dulu, kemudian diagnosa problem, identifikasi, establish, dan evaluasi. Tapi kalau seandainya Anda emang membutuhkan waktu yang cepat, ya udah. Ini di sini menggunakan insting ya, menggunakan pengalaman, itu keputusan harus diambil dengan cara yang cepat. Kemudian jadilah Anda ini 57%. Kemudian yang berikutnya apa yang dipunyai oleh seorang ya, ada kompetensi itu adalah nih, jadi orang yang mempunyai perencanaan ya dan bisa mengorganisir. Ya, jadi mengorganisir ini artinya bisa membagi-bagi, ya bisa mengelola, memanage ya, memanage salah satu faktor yang ada dalam manajemen.
Menurut Armstrong ini dia yang disebut dengan kompetensi. Tapi kalau Anda baca lagi buku lain nanti ya, kayak Axwell itu beda lagi. Dia masukin unsur motif, ya. Jadi yang menyebabkan orang selain knowledge, skill, attitude ada motif. Ya. Spencer juga begitu. Jadi beda-beda. Nah ini yang ada di buku Armstrong dulu nih, yang saya kasih dia ada. Oke, kompetensi udah. Ada lagi yang mengatakan seperti ini nih. Bukan, maksudnya untuk mendapatkan yang seperti yang tadi, yang orang punya kompetensi yang tadi itu, ini dia harus apa yang harus dilakukannya? Nah, menurutnya si Armstrong itu dia harus melakukan ini apa ya? Perhatian terhadap seleksi itu 85%. Jadi orang itu betul-betul diseleksi banget ya. Jadi sehingga kita mendapatkan orang yang terbaik itu loh maksudnya. Sehingga kompetensinya dapat yang tadi itu. Yang kedua caranya adalah learning and development. Mereka itu dilatih terus kembangkan untuk bisa menjadi seperti itu. Yang kemudian performance management, yang kinerjanya itu di-manage deh, ya. Dan yang terakhir adalah pada saat rekrutmen diperhatikan. Gitu. Nah, untuk yang seperti ini yang akan bisa berhasil. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh si Armstrong. Oke. Ternyata mungkin ini habis itu nanti bab ini lagi nih bab apa namanya people resourcing. Bab people resourcing itu bagian yang ketiga itu. Jadi bisa nanti next ya saya jelaskan. Oke, hari udah jam berapa ini? Waktu Anda untuk bertanya. Udah lewat malah. 11.44 hampir. Ayo silakan. Saya kasih waktu. Yang bertanya silakan. Tidur Anda atau gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut Ibu, bagaimana peran pemimpin dan juga manajer dalam pengembangan kompetisi tim mereka dan bagaimana mereka itu bisa menjadi contoh yang baik gitu, Bu, untuk para timnya. Terima kasih, Bu. Mengembangkan? Kompetensi. Ya, sebenarnya kalau misalnya di dalam SDM itu kan kita ada nih masuk nih rekrutmen ya. Di rekrutmen sendiri kan sebenarnya kita udah mendeteksi itu orang ini kompetensinya seperti apa, ya. Jadi kita udah tahu yang kita butuhkan itu adalah kompetensi yang mana. Ya tadi kalau misalnya Armstrong misalnya ada berapa itu ada 6 misalnya. Nah dia punya yang mana nih? Oh ternyata dia 2 bagus loh, nilainya 85 misalnya. Yang lainnya mungkin agak ini deh agak rendah atau misalnya menengah. Nah, tapi dia memikirkan nih, kalau seandainya yang 4 ini menengah, yang 2 bagus, ya berarti kan nanti yang 4 bisa dilakukan pelatihan. Nah, sehingga nanti orang ini juga mempunyai kompetensi yang baik dalam semua unsur. Nah, itu sudah merupakan suatu hal yang dilakukan oleh leader untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, atau misalnya, ini orang ini mau ini kan di bagian pusdiklat. Pusdiklat itu ngapain? Mengajar. Nah, kalau orang yang mengajar berarti dia perlu adanya sekolah pendidikan. Dia perlu titel. Makanya orang ini harus disekolahkan. Jadi oleh karena itu maka dari awal saya sudah mengatakan bahwa si leader itu juga meningkatkan kompetensinya karyawan itu tidak terlepas dari karakteristik pekerjaan apa yang dilakukannya. Jadi kalau misalnya guru, ya enggak, ini guru nih, terus kompetensinya apa dong? Ya udah, pokoknya dia teliti, ya dia punya technical skill, dia disiplin, ya udah kayak gitu udah masalah. Jangan Anda tuntut dia untuk sekolah. Karena dia karakter kerjanya cuma guru. Tapi kalau misalnya nanti naik nih, dia dipromosikan di bagian apa? Nah, baru disesuaikan dengan ininya, dilatih dengan kerjaan yang baru. Jadi orang seorang itu kesimpulannya adalah seorang leader itu ya meningkatkan kompetensi karyawannya itu harusnya disesuaikan dengan kebutuhan kerjanya apa. Ya. Apakah di kerjanya sekarang, apakah dia mau dimutasikan, apakah dia mau dipromosikan, nah itu harus jelas. Ya. Jangan nanti dia pinternya A, kerjaannya B, ya, atau kebalikannya. Jadi nggak kepake kompetensinya. Nah, jadi sampai di situ harusnya dipikirkan oleh si orang leader. Itu, Vera. Oke, siapa lagi? Baik, terima kasih, Bu.
Ibu, saya izin bertanya. Ya, Safira. Eh, biasanya dampak bagi perusahaan itu, misalkan perusahaannya itu dia kayak open recruitment, tapi kondisi internalnya sendiri itu lagi berantakan gitu, Bu. Terus, nah kalau sekarang kita belum sampai rekrutmen ya, tapi nggak apa-apa saya jawab juga. Kalau seandainya rekrutmen itu kan kita butuh ini ya, nambahin tenaga kerja ya. Nanti kita evaluasi di planning ya. Di planning itu ada di perencanaan nih. Di perencanaan itu nanti kita ketahui ini pekerjaan kita ini A misalnya. Ini sebenarnya bisa diisi oleh 10 orang. Tapi sekarang di sana itu ada 15 orang. Berarti ada kelebihan 5 orang. Ya enggak? Ngapain kita rekrutmen? Harusnya 5 orang ini di rekrutmen ini. Harusnya di lay off kan. Harusnya di PHK dia malah. Tapi kalau misalnya nih kerjaannya nih butuh 10 orang. Tapi sekarang di sana baru 8 orang. Berarti ada 2 orang. Ya kekurangan. Barulah kita lakukan rekrutmen. Nah ini yang kita sebut dengan perencanaan. Ada data-data di situ. Misalnya nih orang bisa melakukan 10 orang, kenapa harus 15 orang? 5 orang itu berarti tidak efisien jadinya. Nah, oleh karena itu makanya karakteristik pekerjaan itu bukan hanya melihat ini ya, oh dia meja gitu, bukan meja, tapi urutan dalam membuat meja itu apa-apa aja. Kemudian skill yang dibutuhkan untuk membuat meja itu apa? Misalnya satu orang bisa membuat ini pasarnya berapa? Misalnya satu hari itu bisa laku 5 meja. Satu orang bisa membuat misalnya 3 meja. Berarti kan untuk meja cuma butuh 2 orang. Ya kenapa kita bisa menggunakan 3 orang tenaga kerja misalnya? Karena kan revenue kan terlihat dari penjualan kita kan. Penjualan berapa? Nah itu udah masuk iman kapital gitu. Penjualan kita misalnya hanya 5 meja satu hari. Ya enggak? Kenapa kita bikin 10 meja satu hari misalnya? Ya kan nanti numpuk di akhirnya gimana? Ya udah kalau gitu tenaga kerjanya cukup sekian, misalnya lebihin boleh lah, tapi lebihin jangan banyak. Kenapa itu adalah cost nanti. Jadi investasi boleh ya, tapi investasi itu dihitung. Tingkat pengembaliannya ada enggak, cocok enggak. Nah, ya termasuk juga rekrutmen itu juga. Rekrutmen itu bukannya kecuali kalau misalnya kayak ASN ya, itu kan anggarannya dari pemerintah. Itu juga sebenarnya pemerintah nggak boleh seperti itu. Harusnya pemerintah juga menghitung. Nanti ada tenaga kerja berlebih malah dia main-main game di kantoran. Ya. Tapi kadang-kadang juga kayak sekarang nih kondisinya juga nggak bagus nih. Kayak saya sekarang ada 5 kelas. Itu sebenarnya nggak boleh itu. Ya, nggak sesuai dengan SDM yang ada. Itu juga nggak boleh. Ya. Nambah dosen itu kan nggak gampang ya, karena kita harus minta lagi ke pemerintah ke Kemenristek itu. Kita nggak bisa seenaknya merekrut orang karena kita belum PTBH. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kondisi kita juga disesuaikan dengan penerimaan itu rekrutmen. Oke, ada lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Saya mau Ya, tanya, Bu. Rizky, Siapa dulu nih? Rizky dulu. Oke, Oke, jadi Rizky kan dulu. tadi kan tentang pelatihan karyawan ya, Bu. Jadi Ya. kalau misalnya seorang karyawan tuh setelah mengikuti pelatihan dinyatakan tidak berkembang atau setelah pelatihan itu dinyatakan tidak berkembang, nah pihak organisasi atau perusahaan tuh menindaklanjutinya gimana ya, Bu? Nah, itu dia. Makanya pelatihan yang efektif itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan itu lebih kecil dibandingkan dengan biaya pendapatannya yang akan diperolehnya kan begitu harusnya. Ini orang ini dilatih nih menggunakan mesin A misalnya, ya enggak dapat nih biayanya dia harus dilatih ke luar negeri untuk menggunakan mesin A. Oke, ngeluarin duit berapa? 10 juta misalnya, 50 juta deh. Nah kemudian setelah dia pulang dia gunakan mesin. Nah, mesin yang digunakan itu harusnya menghasilkan lebih dari 50 juta. Nah, itu baru dikatakan efisien. Nah, gimana caranya menghitung yang 50 juta itu? Yaitu berapa sih mesin itu menghasilkan produk, ya kan? Menghasilkan revenue. Nah, ini kalau di iman kita dihitung memang. Jadi Anda harus tahu teorinya dulu gitu. Nah, itu salah satu cara ya untuk menghitung
untuk menghitung apakah pelatihan itu efisien atau tidak. Nah, kalau seandainya hanya perilaku misalnya, sebelum pelatihan perilakunya seperti A, setelah pelatihan harusnya dia ininya lebih bagus lagi. Akibat perilakunya berubah, maka produk yang dihasilkan juga menjadi bertambah. Itu bisa juga jadi indikator. Anda sebelum masuk S1, sekarang ini Anda kuliah nih kan, Anda belum tahu apa-apa. Nanti setamatnya Anda S1, Anda harusnya udah tahu. Nah, itu indikatornya. Coba cek deh. Anda semakin tahu atau Anda hanya cuma gelar ijazah aja yang Anda dapetin. Nah, itu kan nggak berhasil. Itu Rizky. Oke, silakan. Siapa tadi satu lagi ya? Yang azan nih ya? Badar, Bu. Oke, Iya, silakan. Bu. Ini Badar. oke. Mau nanya, Bu. Tadi kan kita membahas tentang CSR ya, Bu. Saya mau nanya, Bu, bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan tanggung jawab soal perusahaan yaitu CSR itu dengan praktik HCM untuk menciptakan dampak positif di masyarakat dan lingkungannya, Bu? Saya pernah jadi konsultan dari perusahaan yang ini CSR. CSR itu seharusnya jangan dia yang lakuin. Dia kasih ke pihak independen. Ya, kebetulan saya juga waktu Iya, itu Bu. merekrutnya. Jadi gini, rekomendasi. Nih, misalnya dikasih nih, kebetulan waktu itu dikasih 100 juta misalnya. Nah, 100 juta ini kita mau kasih ke IKM misalnya. Nah, waktu itu kita mau ini mengevaluasi siapa sih yang akan kita kasih. Nah, rekomendasinya ada, misalnya nih, ada 20 orang. Si A saya kasih 5 juta misalnya. Si B dikasih 7 juta, si C cuma 3 juta. Nah, ini harus ada ininya indikatornya. Kenapa si A 7 juta? Karena dia usahanya itu kayaknya hasilnya lumayan bagus. Nah, gitu. Jadi si perusahaan yang ngeluarin CSR itu dia nggak jangan dia yang menentukan. Ada orang independen yang menentukannya. Gitu. Ya. Jadi ada nanti reviewernya ada. Sehingga memang betul-betul bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Terima kasih. Walaupun ada juga ya kesalahan-kesalahan, kadang-kadang orang ngasih-ngasih ke keluarganya, inilah segala macam, akhirnya nanti nggak maju-maju perusahaan itu. Ada juga yang seperti itu. Ini idealnya begini ya, teorinya begitu. Oke, Baik. Badar? Baik. Ya, Terima mudah-mudahan kasih, ini. Bu. Jadi next kita masuk ke ini lagi, ke apa namanya, ke people resourcing ya, kalau nggak salah. Ya. Nah, nanti Anda siap-siap, ini bukunya hari Minggu, mudah-mudahan udah ada. Nah, ini yang terbaru yang Anda cari kalau bisa. Free kok itu ya, mudah-mudahan Anda bisa dapat ya. Baik, saya sudahi ya. Ini kita hari ini, perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, ya. Terima kasih, Bu.